Still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Yaitu bertanggung jawab. Apa yang mau mengeluarkan keluh kesahnya? Pernah diomongin jelek apa sama orang? Kamu nggak cerdas. Jadi anak kok susah diurus. Jadi Bapak Ibu, kata-kata jenengan yang hadir di sini ini sangat powerful, sangat kuat pada diri anak kita, bahkan bisa menjadi doa buat anak-anak kita. Maka belajarlah berkata-kata yang baik. Apa yang Bapak Ibu pengen bilang sama anak? Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Kita itu harus punya keyakinan yang kuat sebagai orang tua, karena kalau orang tuanya lemah, kita berat ngasuh anak. Orang tua harus belajar menguatkan dirinya. Dengan cara apa? Bahwa tiap anak itu unik, punya kekuatan masing-masing, punya kelebihan masing-masing, punya jalan hidupnya masing-masing. Yang cuma sebentar tapi mereka meluangkan waktu 100% ya, hatinya, mentalnya, pikirannya semua dicurahkan ke anak. 15 menit, 30 menit ngobrol itu sudah sangat luar biasa. Kualitas kedekatan dengan istri dan anak tadi udah disampaikan, 15 menit sehari, luangkan. Tapi luangkannya tidak main-main, luangkannya berkualitas. Berkualitas 3. Yang pertama harus ada kontak mata. Yang kedua, fokus tanpa gadget. Yang ketiga itu adalah koneksi, kita tersambung sama orang. Apa bisa dengan bahasa kebatinan, jembatan kita sama orang itu adalah bicara. Sangat banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan keluarga, khususnya keluarga saya, dan mudah-mudahan semuanya juga bisa membawa pesan yang sangat baik bagi kita semuanya. Semoga kegiatan ini bukan menjadi yang pertama kali dan terakhir kali. Semoga kegiatan seperti ini rutin diberikan setiap tahun minimal 2 kali. Parenting LDI Palu, orang tua berdaya. Cara kenal jelas itu, cara kenal nggak harus, cara kenal itu harus pacaran, kemudian datang ada tim elit, nggak harus itu. Tapi dari kegiatan kalian bersama-sama dari sini ngobrol, nanti besok ada acara semalam suntuk, ada acara tahun baru kajian tahun baru, kemudian ada bazarnya, ada game-gamenya, itu tandanya taruh, oh ternyata bagus ini orang ini, oh tanggung jawab orang ini. Berarti mentalnya masih mental anak-anak. Belum ada kedewasaan dalam rumah tangga.
bikin kita jadi berat gitu untuk menjalani, untuk tetap punya semangat menikah, akhirnya jadi nunda misalkan ya, atau kita nggak ada keinginan gitu untuk menikah. Tapi yakinlah karena ini perjalanan, jadi di perjalanan itu selain duka itu akan ada suka. Kira-kira mana yang lebih prioritas? Sehat apa? Siap secara mental kah? Atau siap secara finansial kah? Untuk membangun pernikahan itu? Jadi siapa? Kalau kamu sudah sudah waktunya menikah dan kamu takut pelanggaran untuk menjaga kebenaran, nikahlah dulu. Jadi siap mental dulu nggak apa-apa, walaupun finansialnya belum kuat, nggak apa-apa. Kalau yang penting adalah kepahamannya dulu. Siap mental langsung paham ya, paham agama. Karena kalau namanya orang paham agama itu anti pelanggaran, menghindari pelanggaran dan kerja keras. Karena ada musid-musid, orang yang paham musid-musid kerja keras, tidak banget, bukan pemalas, bukan orang yang boros, bukan orang yang kasar, bukan orang yang nggak mau cari uang. Nah itu ya. Jadi kalau orang yang siap mental berarti agamanya paham, ya bisa mencari uang, mau dan mampu mencari uang. Belum cukup, nggak apa-apa, nanti usahakan. Ada 5 fase pernikahan. Yang pertama fase bulan madu, saat kita awal menikah, dimana kita senang-senang tuh. Nah fase itu bisa pendek, bisa panjang, tergantung dari pasangan. Kalau sudah langsung ada masalah, berarti kita masuk ke fase kedua, namanya fase disappointment, distress atau kekecewaan. Loh kok ternyata dia kayak gini, orangnya kaget gitu ya. Nah kalau kita di fase ini kita berlama-lama, kita akan capek gitu. Makanya harus segera move on ke fase ketiga, namanya fase kesadaran. Bahwa mungkin pernikahan saya ada masalah, saya harus belajar nih biar ada solusi gitu. Nah itu di fase kesadaran kita sadar diri gitu, sadar diri untuk menyelesaikan masalah. Kalau sudah sadar, baru kita bisa masuk ke fase keempat, namanya perubahan, fase transformasi, dimana kita berubah diri kita. Yang tadinya kita cuek, kita belajar perhatian. Yang tadinya kita kalau apa-apa itu diem dipendem, kita belajar ngomong. Yang tadinya kita kalau ngomong keras, kasar, marah-marah, kita belajar untuk tenang, mengelola emosi. Itulah fase perubahan. Kalau kita bisa mengulang-ulang 4 fase ini, kita akan masuk ke fase kelima, namanya fase cinta sejati, real love. Itu di minimal 10 tahun pernikahan. Kesan saya yang pertama adalah pembelajaran yang sangat banyak yang sudah bisa kita petik tentunya. Mulai dari bagaimana kecemasan itu muncul. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengatasi kecemasan. Tentunya dalam kesimpulan akhirnya adalah kita itu tidak boleh terlarut dalam kecemasan. Bahkan naudzubillah min dzalik, sampai di penghujung kita terus berada dalam kecemasan, akhirnya menunda kita untuk menikah. Mungkin bisa di follow up per 3 bulan atau per 6 bulan. Jadi acaranya jangan hanya sekedar teori saja, tapi ada feedback yang bisa kami dapatkan dari para peserta yang siap menikah ini. Sampai kita beri dengan pelanggaran. Usman LDI Bandung. Siap.